Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Habib Ahmad As-Segaf dan Robitoh Alawiyah adalah pahlawan kertas yang tak pernah tercetak. Sudah lama telinga rakyat kita dijejali kabar bahwa seseorang bernama Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf adalah pejuang lewat tulisan. Katanya beliau menyerang pemerintahan Hindia Belanda dengan pena tajamnya. Katanya kan gitu kan. Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhsin As-Segaf lahir di kota Sihr, Hadramaut sekitar tahun 1299 Hijriah atau 1879 Masehi. Sejak kecil beliau dididik di kota-kota ulama seperti Syaiun dan Tarim, menggali ilmu agama, sastra, tasawuf, dan bahasa. Katanya sih dia pencetus Robitoh Alawiyah, organisasi sosial religius yang resmi didirikan dan disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 27 Desember 1928. Jadi yang meresmikan itu pemerintahan Hindia Belanda. Kok bisa? Berdirinya Robitoh Alawiyah itu kan 27 Desember tahunnya 1928. Berarti Indonesia belum lahir, belum merdeka, makanya Hindia Belanda gitu. Akan tetapi aneh bin ajaib, sampai sekarang tak satupun majalah, pamflet, atau koran yang bisa menunjukkan tulisannya. Nah ini kan aneh tuh. Katanya menyerang Belanda dengan penanya yang tajam itu loh. Menulis maksudnya. Seakan-akan serangan itu hanya terjadi di dunia gaib, ya kan? Tidak pernah tercetak di atas kertas nyata. Yang lebih menggelikan, organisasi yang konon menjadi wadah perlawanan, yakni Robitoh Alawiyah, justru berdiri tegak atas restu dan pengesahan pemerintahan kolonial. Ini kan lucu ini. Terus konsepnya itu bagaimana ini? Tuan Belanda yang terkenal mudah gusar pada suara kritis, kok bisa, ya kan? Tiba-tiba lembut membiarkan organisasi ini tumbuh subur. Ini kan, 350 tahun Belanda menjajah negeri Nusantara. Ini menunjukkan bahwa Belanda itu bukan gerombolan orang-orang bodoh. Orang-orang pintar, bro. Kalau benar majalah Ar-Robitoh isinya menghardik penjajah, ya tentu sudah lama dipotong urat nadinya oleh sensor kolonial. Logikanya seperti itu. Namun kenyataannya majalah itu tetap melenggang, pertanda isinya lebih ramah kepada penguasa di zaman itu. Yakni kolonial Belanda maksudnya, daripada kepada rakyat yang dijajah. Maka jangan salah kaprah menyebut Habib Ahmad sebagai pejuang kemerdekaan lewat tulisan tanpa bukti adalah sama saja dengan menjual kertas kosong sebagai kitab suci. Kan begitu loh logikanya. Rakyat kita tidak perlu lagi dicekoki dongeng manis bahwa pena beliau mengguncang Belanda. Sementara yang mengguncang hanyalah narasi yang diulang-ulang tanpa dasar. Sejarah harus ditulis,
dengan bukti, bukan dengan syair pujian dari generasi penerus. Jika bukti itu tidak ada, maka klaim kepahlawanan hanyalah hiasan retorika. Adapun Robitoh, organisasi yang aman sentosa di bawah naungan kolonial, lebih layak disebut anak emas Belanda, bukan musuhnya. Dan akhirnya kita pun tertawa getir. Konon ada peluru tinta yang ditembakkan ke Belanda, tetapi yang terdengar hanyalah bunyi pulpoin jatuh di meja. Jadi itulah saudara-saudaraku, narasi-narasi yang dibangun para kabib. Makanya mereka itu terkenal kaum Doboliun kan itu. Karena yaitu mereka itu sering bikin narasi, tapi ketika dikritisi, ya termasuk mereka mengaku cucu Nabi. Polemik nasab bergulir itu kan karena umat ini kan mempertanyakan bukti pengakuan mereka sebagai cucu Nabi loh. Seharusnya kalau nasab mereka itu sohihun nasab, nah, nasabnya soheh, gampang loh. Kalau betul-betul cucu Nabi beneran, gampang, tinggal dibantah saja tesisnya Kiai Iman. Masa dari ribuan kabib katanya alim alamah wali kutub, membantah satu orang saja tidak mampu kan itu. Ini kan lucu. Ya tinggal dibuktikan saja tes DNA, kalau tidak mampu bantah kan gitu kan. Gampang. Jadi sudahlah, berhentilah bikin narasi-narasi yang menyesatkan umat. Kalau memang pahlawan, ya buktikan kepahlawanannya itu apa. Ya contoh Habib Ahmad Assegaf itu kan, dan Robitoh Alawiyahnya itu kan, buktinya mana kepahlawannya, kemanfaatannya untuk umat itu apa kan itu. Disebutkan dong, katanya menulis dengan tinta tajamnya melawan Belanda kan itu. Jadi sampai detik ini kan tidak ada bukti tulisannya dari manuskrip ya hanya narasi-narasi yang dibangun toh. Wah, ini seharusnya menyadarkan kita semua. Ya sudah cukuplah kita dibohongi, dikibuli selama ini dengan narasi-narasi framing-framingan mereka. Waktunya kita bangkit, saudara-saudaraku. Tentu demi kejayaan NKRI, kita fokus untuk membangun negeri tercinta kita, membangun peradaban Nusantara yang lebih beradab, lebih mulia, bukan hanya sekedar dongeng dan dongeng, bukan hanya sekedar narasi dan narasi tanpa adanya bukti, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.